Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah para ikhwan, melanjutkan kajian kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Laqad nasarakum, sungguh Allah telah menolong kalian fi mawatina lil harbi katsiratin, di berbagai tempat yang banyak saat perang. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian dalam berbagai peperangan dan mendapatkan kemenangan. Kabadrin wa Qurailah wa Nadir, semacam perang Badar, perang Bani Qurailah, perang Bani Nadir. Wadhkur, dan ingatlah. Jadi beliau tidak menyebutkan Uhud karena ujung dari perang Uhud adalah kalah. Rasulullah SAW dan kaum muslimin mengalami kalah, tapi yang jelas-jelas menang ini adalah Badar, Qurailah, jadi perang Badar, perang Qurailah, perang Bani Qurailah, perang Bani Nadir, perang yani Khandaq dan macam-macamnya. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemenangan. Wadhkur, dan ingatlah yauma Hunain, tatkala peristiwa perang Hunain. Hunain itu wadin baina Makkah wa Taif, sebuah lembah antara Makkah dan Taif. Ai yauma qitalikum fihi, hari tatkala kalian berperang di daerah Hunain, di lembah Hunain tersebut. Hawazan, memerangi kabilah Hawazin. Wadzalika fi Syawal sanata tsamanin, peristiwa itu terjadi di bulan Syawal tahun ke-8, yaitu tahun ke-8. Idz badal min yaum a'jabatukum kasratukum, saat pada hari itu jadi kalian itu takjub dengan jumlah kalian yang banyak. Fakultum, lalu kalian mengatakan lan nughlabal yawma min qillah, jadi pada hari ini kita nggak mungkin kalah gara-gara pasukan sedikit. Wa kanu 12,000, jumlah mereka saat itu 12.000. Wal kuffar 4,000, sedangkan orang-orang kafir jumlahnya 4.000. Falam tughni ankum syai'a, ternyata jumlah yang banyak itu tidak bisa membantu sedikit pun pada kalian. Wallaqad 'alaikumul ardu bima rahabat, bumi pun terasa sempit padahal luas. Jadi ma masdariyah ay ma'aruh biha. Ma masdariyah artinya adalah ma'aruh biha, padahal luas. Ay ittisa'iha, yaitu luas. Falam tajidu makan tatma'innuna ilaihi li syiddati ma lahiqakum minal khauf, kalian tidak mendapatkan, kalian tidak mendapatkan tempat yang bisa anteng di dalamnya karena rasa takut yang menimpa kalian. Tsumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian pun berlari mundur, munhasimin, mundur. Wa thabata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala baghlatihi al-bayda, dan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kokoh di atas, pada waktu peperangan itu di atas baghlanya, kendaraannya yang warnanya putih. Walaysa ma'ahu ghairul Abbas wa Abu Sufyan akhidun birikabiha, tatkala itu tidak ada yang bersama beliau kecuali Abbas, Abu Sufyan yang memegang tali kekang kudanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa ini ya kawan, itu berangkat dari Fathu Makkah. Fathu Makkah terjadi sebagaimana kamu tahu tanggal 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Tanggal 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Saat Makkah jatuh ke wilayah kaum muslimin, Rasulullah SAW yang dilakukan pertama kali adalah membersihkan Ka'bah dari semua berhala itu dibersihkan oleh beliau SAW, dan beliau juga memerintahkan kepada
Khalid bin Walid dan sebagian sahabat-sahabat yang lain untuk menghancurkan berhala-berhala besar yang ada di sekitar Mekah, semacam Hubal, Lata, Uzza. Itu kan bukan di Mekah, tapi di pinggir-pinggir, atau bukan di Quraisy, tapi di kabilah-kabilah yang lain. Itu dihancurkan oleh Rasulullah SAW dengan memerintahkan para penyelisih sahabatnya. Dan banyak orang itu yang mereka terpukau dengan kemenangannya beliau SAW. Ada dua kabilah tatkala itu yang nggak senang dengan jatuhnya Mekah ke wilayah kaum muslimin. Ya, ada dua kabilah. Memang kabilah ini dari dulu benci kepada Rasulullah SAW. Kabilah ini nggak senang dengan jatuhnya Mekah ke wilayah kaum muslimin. Kabilah itu adalah kabilah Hawazan dan dibantu dengan Thaqif. Jadi kabilah Hawazan dan Thaqif, kedua-duanya tinggal di Taif. Taif sama Mekah itu nggak terlalu jauh. Taif sama Mekah itu nggak terlalu jauh. Nah, pada waktu mereka mendengar berita bahwasanya Mekah jatuh ke wilayah kaum muslimin, maka mereka menyiapkan diri untuk memerang atau menyerang kota Mekah. Jadi mereka menyiapkan diri untuk menyerang kota Mekah. Pada waktu intelijennya Rasulullah SAW mendengar berita bahwasanya Hawazin dan Thaqif, mereka berangkat ke kota Mekah untuk menyerang, Rasulullah tidak ingin terjadi peperangan di kota Mekah. Maka beliau menyiapkan pasukannya total, jadi untuk menghadang kekuatan orang-orang Hawazin dan orang-orang Thaqif. Jadi beliau membawa pasukan 12.000, karena 10.000 datang dari Mekah atau datang dari Medina. Pada waktu Fatu Mekah, pasukannya Rasulullah SAW itu jumlahnya 1.000. Jumlahnya 10.000. Kemudian orang-orang yang baru masuk Islam pada waktu Fatu Mekah, yang baru masuk Islam, yang ikut perang jumlahnya 2.000. Sehingga total pasukan kaum muslimin tatkala itu 12. Mereka berangkat, selipan dari cerita itu. Jadi pada waktu mereka berangkat, mereka melewati satu pohon besar namanya Zatu Anwar. Jadi pohon besar itu biasanya orang-orang jahiliyah pada waktu dahulu, mereka itu kalau mau perang dengan siapapun datang ke pohon itu menggantungkan pedangnya untuk agar mereka mendapatkan kemenangan. Tatkala mereka melewati pohon itu, dan ingat ya, ini peristiwa masih baru beberapa hari yang lalu. Fatu Makkah itu tanggal 17, jadi tanggal 17 Ramadan. Peristiwa ini berangkatnya mereka ke Taif itu awal-awal Syawal. Jadi belum sampai 1 bulan. Jadi belum sampai 1 bulan orang-orang itu masuk ke dalam agama Islam. Mereka melewati pohon Zatu Anwar, tempat mereka biasanya gantungan pedang agar mereka mendapatkan kemenangan. Maka kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, ij'alna Zatu Anwar kama lahu Zatu Anwar. Ya Rasulullah, jadikan kami atau berikan kepada kami pohon lain Zatu Anwar, kayak mereka orang-orang kafir itu punya Zatu Anwar. Rasulullah SAW itu marah sekali terhadap apa yang mereka minta terhadap masalah tersebut. Berangkatlah mereka terus sampai mereka itu berada di Wadi Hunain, di sebuah lembah. Lembah itu tempat dataran yang rendah diapit 2 gunung. Dataran yang rendah diapit 2 gunung. Sampailah mereka di Wadi Hunain. Jadi ternyata apa yang dilakukan oleh orang-orang Hawazin dan Thaqif tidak terdeteksi oleh intelijennya Rasulullah SAW, karena ternyata mereka telah bersembunyi di bukit, di lereng-lereng, perbukitan pinggir mana Hunain, dan siap untuk menyerbu kaum muslimin dengan hujanan anak panah. Jadi beliau SAW belum siap-siap perang, belum nggak ngerti pasukannya. Jadi ada ditariskan Musa dari situ nggak siap-siap perang, ya belum pakai baju perang, ya belum nggak siap-siap dengan senjata, nggak siap-siap dengan tameng dan senjatanya itu masih berada di tempatnya masing-masing, belum siap untuk digunakan. Hujan di mereka dihujani dengan anak panah, kelabakan nggak karuan. Jumlah mereka yang 12.000 itu nggak ada fungsi sama sekali. Jadi padahal mereka sebelum mereka pada waktu mereka keluar dari kota Mekah dengan jumlah segitu banyaknya, dan dari berita dari intelijennya bahwasanya jumlah kafir itu hanya 4.000, mereka nyombong dengan mengatakan kita nggak mungkin kalah hari ini. Jadi kita nggak mungkin hari ini kalah karena sebab sedikitnya pasukan perang. Mereka membayangkan kan Badar, perang Ahzab, perang Bani Quraidah, perang Bani Nadir, itu jumlah mereka dikit-dikit melawan orang-orang kafir jumlahnya banyak. Ternyata mereka mendapatkan
karena kemenangan. Apalagi sekarang jumlah kita lebih banyak, itu maunya. Jadi dan itu secara naluriah, alamiah, secara tabiat manusia. Jadi benar, dibenarkan. Kalau memang semacam itu dari sisi pandangan manusia itu benar. Tapi Allah ingin ngasih pelajaran kepada mereka. Jangan bergantung kepada apapun dan siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung itu kepada Allah. Adapun yang lainnya itu hanya jalanan. Hanya sebab. Dan karena mereka menggantungkan dengan jumlah mereka yang banyak, ternyata Allah ngasih pelajaran jumlah mereka yang banyak itu nggak fungsi sama sekali untuk menghadapi orang-orang sakit, orang-orang Hawazin di perang Hunain. Mereka itu kocar-kacir, tidak ada seorang pun yang tersisa. Mereka melarikan diri, tidak ada seorang pun tersisa kecuali beberapa orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merangsek tetap untuk maju, dipandu oleh Abbas ibn Abdul Muttalib sama Abu Sufyan dan 100 orang yang lain. Berarti yang 11.900 melarikan diri. Yang 9.000 berapa nih? 11.900 itu melarikan diri. Sisa 100-an orang. Sisa 100-an orang. Dan mereka rata-rata dari kaum Muhajirin, rata-rata dari kaum Ansar. Mereka rata-rata dari Muhajirin dan mereka rata-rata dari Ansar. Ada beberapa tokoh, ada beberapa tokoh Quraisy yang ketika itu barusan masuk Islam bertahan. Di antara mereka adalah Abu Sufyan. Tapi rata-rata yang bertahan 100 orang itu yang bertahan adalah rata-rata adalah 1.000 apa itu? Kaum Muhajirin, tokoh-tokoh kaum Muhajirin, tokoh-tokoh kaum Ansar. Baik. Singkat ceritanya mereka itu melarikan diri. Tsumma anzalallahu sakinatahu tuma'ninatahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangannya, rasa tumaninanya. Allah memberikan rasa ketenangan, Allah memberikan rasa tumaninah ala rasulihi, pada rasulnya, wa 'alal mu'minin, dan juga kepada orang-orang yang beriman. Raddu ila nabi, akhirnya mereka pun kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma nadahumul Abbas bi idnihi, tatkala Abbas itu memanggil mereka dengan izinnya Rasulullah SAW. Abbas itu suaranya kuat. Jadi meskipun kalau speaker tapi suaranya itu keras, memanggil kaum mukminin untuk kembali datang membela Rasulullah SAW. Faqatalu, dan akan mereka kembali ikut perang. Wa anzala junudan lam tarawha. Allah Subhanahu wa taala menurunkan pasukan yang kalian tidak melihatnya. Siapa itu? Para malaikat. Wa 'allama alladziina kafaru, dan Allah mengadab orang-orang yang kafir bil qat'i wal asr. Ada yang terbunuh, ada yang tertawan. Wa dzalika jazaa'ul kafirin, dan itu adalah balasan orang-orang yang balasan orang-orang yang kafir. Mereka tatkala melarikan diri itu belum terlalu jauh, mereka dipanggil oleh Abbas, karena Rasulullah SAW nggak mau ikut melarikan diri. Rasulullah SAW tetap bertahan di peperangan itu. Akhirnya Abbas yang memanggil kaum muslimin. Mereka balik, mereka balik dan mampu untuk mengendalikan suasana. Di samping Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menurunkan pasukan para malaikat. Ketika mereka balik, mereka berhasil menguasai peperangan. Gantian orang-orang Hawazin Thaqif yang melarikan diri. Sehingga harta yang mereka bawa, anak, wanita-wanita yang mereka bawa, semuanya jatuh ke wilayah kaum muslimin. Jadi tatkala itu orang-orang Hawazin dan orang-orang Thaqif itu mau perang total-totalan. Karena secara psikologis mereka itu udah kalah. Kalahnya dari dua sisi. Yang pertama, sejarah membuktikan di perang Badar, perang Quraisy, perang Ahzab, perang Khaybar terakhir. Karena peristiwa ini terjadi pada bulan Syawal tahun ke-8. Sedangkan perang Khaybar, perang akhirnya Rasulullah melawan orang-orang Yahudi di Khaybar, itu terjadi bulan Muharram tahun ke-7. Jadi semua itu membuat mental orang-orang Hawazin, orang-orang Thaqif sebenarnya sudah down. Jadi jumlah kita berapa? Jumlah mereka sangat banyak. Yang kedua, mereka secara pribadi kalau perang melawan Quraisy itu kalah. Nah ini Quraisy saja sudah jatuh. Ini Quraisy saja sudah jatuh ke wilayah kaum muslimin, Quraisynya, apalagi kita. Tapi mereka karena bencinya mereka kepada Islam, mereka ingin benar-benar untuk memerangi kaum muslimin, agar tidak ada seorang pun yang berpikir mundur, agar tidak ada seorang pun yang berpikir untuk melarikan diri.
maka mereka, pak pimpinannya itu memerintahkan untuk berangkat perang itu tidak ada yang nyisa di rumah. Semua harta nih, dibawa, yo sapi, yo wedhus, yo onta, yo harta, yo emas, semuanya dibawa. Jadi tidak boleh ada keluarga pun yang tinggal. Jadi istrinya dibawa, anaknya dibawa. Harapannya, jadi hanya harapan konyol dari pimpinannya itu, gak mikir mundur. Ngapain mundur? Oh, hartanya di situ. Jadi istri dan anaknya juga ada di kancah medan pertempuran. Ternyata mereka kalah. Mereka akhirnya melarikan diri juga kalah. Jadi pada waktu mereka jatuh dan mereka kalah itu, jadi terkumpullah di tengah-tengah kaum muslimin harta dua kabilah. Ini harta wong sak rong kabilah. Jadi kumpul kan jadi satu, tak tersisa. Saya ini ono mobil, ono Alphard, ono helikopter barang, ono helikopter, ono emas, ono ini, ono semuanya. Harta dua kabilah, sama semua anak-anak dan semua wanita dua kabilah. Jatuh ke tangan kaum, jadi kaum jatuh ke tangan kaum muslimin. Rasulullah SAW masih mengharapkan mereka masuk Islam. Rasulullah memberikan pengumuman, kalau mereka mau tobat, jadi harta istri sama anak mereka akan dikembalikan. Mau tobat dalam jangka waktu 3 hari. Rasulullah ngasih waktu mereka 3 hari. Sampai 3 hari mereka nggak datang. Sampai 3 hari, jadi mereka nggak datang. Akhirnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan untuk siap-siap untuk bagi harta ghanimah. Pada waktu itulah mereka datang. Lalu mereka menyatakan keislamannya. Setelah mereka menyatakan keislamannya, tapi sudah kan harta jatuh ke wilayah kaum muslimin, maka Rasulullah memberikan mereka pilihan. Jadi minta untuk dikembalikan hartanya, minta untuk dikembalikan istri-istri mereka, jadi putri-putri mereka, anak-anak mereka. Maka Rasulullah mengatakan kado. Tapi miskinnya kalian tak kasih dua pilihan. Kalau semuanya enggak, jadi kalau semuanya enggak, kalian pilih mana? Istri, anak, atau harta? Akhirnya mereka memilih istri sama anak-anak mereka. Akhirnya istri-istri mereka, anak-anak mereka dilepas oleh beliau SAW, sedangkan hartanya utuh jatuh ke wilayah kaum muslimin, jatuh jadi ke wilayah kaum muslimin. Harta itu tidak pernah ada kaum muslimin itu mendapatkan harta ghanimah sebesar itu. Bayangkan ya, dua kabilah. Jadi dua kabilah, yang harta ini wong sak Taif. Nanti bisa bayangkan harta ini wong sak Mekah. Saya kira harta ini wong sak Mekah itu mulai dari siji. Dan itu jatuh ke wilayah kaum, jadi jatuh ke wilayah kaum muslimin. Jadi ribuan, ratusan onta, ribuan kambing, harta emas dan macam-macamnya itu. Akhirnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, karena pertama perang itu adalah sebulan sebenarnya. Setelah peristiwa jadi Fathu Makkah. Jadi setelah peristiwa Fathu Makkah. Kemudian yang kedua bahwasanya yang lari itu kok gak hanya orang-orang Quraisy toh, sampai orang Muhajirin, orang Ansar. Yang bertahan itu ya memang orang Muhajirin sama orang Ansar. Tapi kan yang lari juga orang Muhajirin, orang Ansar, sama orang-orang Quraisy yang bahasan juga mereka lari. Rasulullah SAW ingin untuk melunakkan hati kaum, jadi orang-orang Muslim yang barusan masuk Islam, maka jadi harta itu diberikan semuanya kepada orang-orang yang barusan masuk ke dalam agama, agama Islam. Itu peristiwa perang Hunain. Jadi itu peristiwa perang Hunain. Tsumma yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat setelah itu kepada siapapun yang Allah kehendaki. Minhum, di antara mereka, bil Islam, dengan keislaman. Wallahu Ghafurur Rahim, dan Allah Subhanahu wa taala jadi Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal musyrikuuna najasun. Jadi sungguhnya orang-orang musyrik itu najis, ay qadir. Orang-orang musyrik itu kotor. Liukhubsi batinihim, karena batin mereka yang jelek. Jadi najis ini adalah najis batin, bukan najis zahir. Adapun orang zahirnya, orang kafir itu suci, salaman sama orang jadi orang kafir itu enggak, tangan kita enggak najis, karena yang najis adalah batinnya, yang najis adalah keyakinan mereka, karena mereka orang-orang musyrik. Fala yaqrabul masjidal haram, ay la yadkhulul haram. Maka jangan ada seorang pun di antara orang-orang kafir
itu yang masuk Masjidil Haram. Ai la yadkhulu al-haram, jangan mereka masuk ke tanah haram. Ba'da 'amihim hadza, setelah tahun ini, maksudnya amu tis'in minal hijrah, tahun 9 Hijriah, peristiwa haji. Jadi sebagaimana di awal-awal surat, jadi pada waktu jadi Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar sama memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengumumkan setelah tahun ini tidak boleh ada seorang pun yang masuk Masjid Al-Haram. Masjidil Haram di sini adalah masuk tanah haram. Jadi masuk tanah, jadi tanah haram. Dan itu masalah polemik berkepanjangan di kalangan para ulama. Dan itu ya masalah polemik berkepanjangan di kalangan para ulama, yaitu tentang tentang Masjidil Haram. Masjidil Haram itu masjidnya toh atau mencakup tanah haram. Jadi karena ayat ini fala yaqrabul Masjidil Haram, maka jangan mereka itu masuk ke Masjidil Haram. Itu maknanya jangan masuk tanah haram, itu paten. Jadi jangan masuk tanah haram itu adalah adalah sesuatu yang paten. Bahwasanya larangan orang-orang musyrik itu bukan larangan masuk masjid, tapi larangan masuk tanah haram. Akhirnya mereka itu berselisih pendapat tentang yang istilah Masjidil Haram kalau terdapat dalam dalil-dalil yang lain. Semacam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, as-salatu fi Masjidil Haram kami salati fi ghairihi. Jadi salat di Masjidil Haram itu kayak 100.000 salat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Keutamaan itu apakah berlaku untuk Masjidil Haram ataukah berlaku untuk tanah haram? Ataukah berlaku untuk tanah haram? Jumhur ahli ilmi, mayoritas para ulama mengatakan, yaitu mengatakan ini berlaku untuk Masjidil Haram. Ini berlaku untuk Masjid Al-Haram dan yang mengikutinya. Yang mengikutinya ya kawan, itu adalah masjid. Kalau masjidnya nggak muat, maka sak pelataran ini pelataran nggak muat, sak dalan-dalan ini. Jadi gambarnya begini. Jadi gambarnya ya kawan, itu sholat Jumat itu apa itu? Jadi sholat Jumat itu dilakukan di masjid. Ini dilakukan di masjid. Di masjid nggak muat. Di teras. Pertanyaan sekarang, kalau ada orang sampai di masjid, masjid itu sampai di masjid ya, masjid itu kemudian nggak muat sampai di teras, dia datang sampai teras, sholat tahiyatul masjid apa tidak? Iya. Dia itu jam 11 wis teko tapi di teras. Jadi di mana? Di jalan bisa. Sholat tahiyatul masjid apa tidak? Iya, dalam kondisi itu. Karena dalam kondisi itu at-tabi utabi. Jadi apa itu teras itu masuk masjid. Kenapa? Kan masjidnya nggak muat. Jadi masjid itu nggak muat. Tapi dia masjidnya kosong, tiba-tiba wis kira-kira aku nggak muat mana? Kira-kira aku nggak muat. Toko jam 10 langsung jam bobo, pergi metu ini gampang. Langsung sholat tahiyatul masjid nggak sah. Sholat tahiyatul masjidnya kenapa? Karena ketika itu luar itu belum gandeng, belum ikut kondisi masjid. Jadi kalau di Masjidil Haram itu perkara lumrah, perkara biasa. Jadi sholat sampai ini apa itu? Dalam. Jadi itu biasa. Dan kalau dulu anak umrah sempat bawa anak, tuh masya Allah sholat rata di masjid. Parah sholat di masjid. Kenapa? Tapi budal jam 10 anaknya kurewel, budal mepet. Gak kuman. Ini gak kuman, sering gak kuman. Mau kalau sholat ngarepe hotel, tapi udah aku waduh. Akhirnya ngarepe Hilton, ngarepe Zam-Zam, menunggu. Mungkin orang pahala lebih kata ini. Ya pahala masjid lah. Wong kita harus masuk masjid Islam kok. Ya masuk masjid itu nggak bisa full, nggak bisa masuk masjid. Lalu di salah satunya ya kawan, maka karena apa? Karena at-tabi utabi. Di luar masjid ketika itu masuk hukum masjid. Itu pendapat yang pertama dan itu mazhab jumhur. Nah, tapi kita tidak ingkari ya kawan. Sebagian ahlul ilmi, sebagian mengatakan jadi keutamaan itu berlaku untuk tanah haram. Jadi berlaku jadi untuk jadi tanah haram. Fatwa ini tidak ada ingkari. Pendapat ini tidak ada ingkari. Tapi nggak usah difatwakan kepada jamaah umrah. Gara-gara malas. Jadi nggak usah difatwakan ke jamaah umrah. Gara-gara malas. Sholat di hotel esok. Jadi tahu podoai bisa jadi. Podoai itu tidak mengkhawatirkan Pak. Jadi iya nih podoai kok. Emangnya ada duit itu. Lewung jumhur para ulama itu di sini itu tanah haram, tapi bukan masjid. Kalau Masjidil Haram di mana? Ya di sana itu Masjidil Haram. Nah aku di mana Masjidil Haram. Ya, tapi di sini bukan. Ini di sini itu tanah haram, tapi bukan masjid. Ini Masjidil Haram. Ada pun. Itu masalah yang
yang itu masalahnya ada. Makanya kalau ada sebagian aja di fatwa semacam itu sebar nawai, tapi aku nggak senang dengan fatwa itu. Kenapa? Ya bang Indonesia udah fatwa kan yang ngomong. Iya tak karuan, turun. Niati rekreasi, niati ibadah, turun. Jadi podo. Rata-rata. Mana tadi? Fala yaqrabul masjidal haram, janganlah mereka itu mendekati masjidil haram. Aina yadkhulul haram, jangan mereka itu masuk tanah haram. Tidak boleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu masuk tanah haram. Maka sebagaimana kita katakan kemarin, jadi ketetapan pemerintah Saudi kalau masuk tanah haram itu dicek. Jadi kalau jamaah umrah jelas, kalau usah diperiksa KTP ini, paspor jamaah umrah. Tapi kalau sudah selain itu orang-orang luar itu akan dicek, diperiksa. Kalau mereka itu adalah muslim maka dipersilakan masuk. Tapi kalau mereka non muslim, dari paspornya itu non muslim, maka harus jadi muter, jadi mengikuti alur luar, jadi melewati alur luar Mekah. Jadi ada torik ghairul muslimin, ada jalan non muslim. Jadi ada jalan muslim, ada jalan non muslim. Itu hanya ada di Mekah dan Madinah. Jadi kalau mengikuti habaran. Fala yadkhulul haram ba'da 'amihim hadza, setelah tahun ini yaitu tahun 9 Hijriah. Wa in hiftum 'ailatan, dan jika kalian itu khawatir 'ailatan faqran, khawatir fakir, biqita tijaratihim, karena terputusnya dagang dengan mereka, ankum dari kalian, fasawfa yuhnikumullahu min fadli, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat kalian kaya dengan kemuliaannya, keutamaannya insya jika Allah menghendaki. Waqad aghnahumullahu bil futuhi wal jizyah, dan Allah Taala membuat mereka kaya dengan kemenangan-kemenangan Islam dan jizyah. Innallaha alimun hakim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi Allah Subhanahu wa taala nyindir kepada orang-orang Mekah sing khawatir lho, nek kapan ngomong kafir kalau masuk Mekah dagangane piye? Sopo sing dagang? Di Mekah mereka kan bayangkan nih Romawi, Persia. Tahun ini, tahun 9 itu masih kafir semua. Jadi orang-orang Taif, orang-orang Jeddah itu banyaknya masih kafir. Selama ini yang ngerameni Mekah untuk dagang itu orang-orang mereka. Tiba-tiba sekarang nggak boleh masuk Mekah, terus sing dagang sopo? Lah kok dhewe urip jadi piye? Pikiran itu terbesit di kalangan sebagian kaum muslimin yang tinggal di kota Mekah. Dan itu manusiawi. Dan itu sangat ini manusiawi. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yani wa in khiftum 'ailatan, jika kalian khawatir miskin, faqad fasawfa yughnikumullahu yani min fadli. Allah pasti akan membuat kalian itu kaya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pasti akan membuat kalian itu kaya. Dengan cara, jadi maka Allah membuat cara lain untuk membuat mereka kaya, bil futuh wal jizyah, dengan adanya pembukaan negeri Islam yang lain dan jizyah. Innallaha alimun yani hakim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala jadi Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dan Allah Maha mampu melakukan, yani Allah Maha mampu melakukan apapun. Tatkala Nabiullah Ibrahim yani berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di satu lembah yang enggak ada tanaman, enggak ada pohon. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendoakan negeri itu dengan negeri yang aman, sentosa. Satu di antara doanya adalah warzuqhum minas samarat, ya Allah berikanlah jadi mereka penduduk negeri ini itu berbagai macam jadi buah-buahan, jadi warzuqhum minas samarat, berbagai macam jadi buah-buahan. Itu Allah Subhanahu wa taala menerima doanya, tapi tidak menjadikan kota Mekah itu menjadi kota subur. Allah Subhanahu wa taala menerima doanya dengan menjadikan negeri sebelahnya negeri subur, negeri Taif. Padahal Taif dulu sama Mekah itu juga sama-sama gersang. Jadi makanya dalam sebagian riwayat itu Allah Subhanahu wa taala memindah salah satu kota Syam ke Taif. Hawanya langsung berubah menjadi sejuk. Jadi kemudian tanahnya tadi subur sehingga nandur apa terik di Taif. Jadi nggak ngerti ya nandur pedang berapa uang. Tapi yang jelas itu kormo, anggur, semua buah-buahan itu delima dan macam-macam itu ada di Taif dan bisa tumbuh subur kalau di Taif. Sehingga orang-orang Taif setelah mereka panen, mereka itu membawanya, menjualnya ke kota Mekah. Jadi kota Mekah itu gak melok tanam, tapi jadi merok, jadi akhir, dan harganya nggak mahal karena cuma dari Taif Mekah itu berapa kilo? Setengah jaman, saya katakan setengah jam ini Gresik, sini Gresik, sini Surabaya.
Ya, pokoknya itu dari Google. Innallaha alimun hakim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir. Yani perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Illa la amanu bin nabiyyi. Kalau mereka tidak begitu, maka kalau mereka tidak kafir, mesti mereka itu beriman kepada sang nabi. Apa maknanya? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir maksudnya adalah orang-orang ahlu Alkitab. Perangilah orang-orang ahlul kitab. Jadi karena mereka itu masih kafir. Jadi seandainya mereka itu gak kufur, mereka pasti akan beriman kepada Nabi. Wa la yuharrimuna ma harramallah, dan mereka tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan. Wa rasuluhu, dan rasulnya kal khamar, semacam khamar. Wa la yadinuna dinal haq, dan mereka ini tidak beragama dengan agama yang benar. Ats-tsabit, yang paten, yang berlaku. An-nasi li khairi li ghairihi min al-adyan, yang menghapus agama-agama yang selainnya. Wa huwa dinul Islam, yaitu agama Islam. Agama yang benar adalah agama yang menghapus semua agama-agama yang sebelumnya, yaitu agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Minalladzina bayanil ladzina, minalladzina utul kitab, dari kalangan orang-orang ahlul kitab. Min itu lil bayan, bukan litabain. Min yani sebagai penjelasan. Jadi orang-orang yang tidak beriman di atas adalah orang-orang ahlul kitab, al-yahud wan nasara. Hatta yu'tul jizyata, sampai mereka itu bayar jizyah, al-kharaj al-madhrub alaihim kulla, yaitu yang harus mereka bayar tahunan. An yadin, hal kontan, bayarnya itu kontan. Aimun qadin, jadi mereka itu an yadin, hal yani ai munqadin, maknanya dalam mereka itu patuh tunduk. Au bi aidihim la yuwakkiluna biha, langsung tidak diwakilkan. Jadi bayarnya itu langsung. Makna an yadin ada dua kemungkinan. Maknanya adalah munqadin. Munqadin itu ya tunduk, mereka itu merasa rendah diri, merasa tunduk dan patuh gitu dengan aturan ini. Atau mereka bayarnya itu langsung dan kontan, enggak diwakilkan dengan orang lain. Kenapa ya kawan? Wong suki-suki orang itu diwakilkan itu perasaan dia terhina itu gak ada, tapi dia langsung bayar dewi itu merasa bahwasanya dia adalah orang yang terhina itu ada. Wahum sahirun, dan mereka itu adalah orang-orang yang adillah, orang-orang yang hina. Munqadu dan hukum Islam, tunduk patuh dengan hukum Islam, tunduk patuh dengan hukum. Setelah peristiwa itu, maka Allah Subhanahu wa taala jadi merubah hukum. Apa itu hukumnya? Orang yang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin wajib muslim. Orang yang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin itu wajib muslim. Kalau tidak, mereka dihukumi kafir zimmi. Kafir zimmi itu punya kewajiban untuk bayar jizyah. Jadi boleh tetap kafir, boleh, tidak ada masalah, tapi harus bayar jizyah. Pilihannya dua. Jadi muslim, atau tetap kafir bayar jizyah, atau kalau tidak tinggalkan negeri kaum muslimin. Ini pilihannya tiga. Atau kalau tidak, tetap tidak mau muslim, tidak mau bayar jizyah, maka tinggalkan negeri kaum muslimin. Itu pilihannya. Makanya mereka disebut dengan kafir zimmi, kafir yang dalam lindungan kaum muslimin, dan sebagai biayanya mereka hidup di tengah-tengah negeri kaum muslimin dan mendapatkan fasilitas sebagai warga negara kaum muslimin, mereka membayar jizyah, dan jizyah itu ditetapkan oleh negara. Jizyah itu ditetapkan oleh negara. Kalau di zaman Rasulullah SAW jizyahnya itu 2 dinar. Jizyahnya itu 2 dinar. Jadi Umar itu dinaikkan lagi 4 dinar. Jadi begitu, dan ada yang diturunkan. Ya tergantung keputusan pemerintah negara. Kalau 2 dinar berapa ya? 2 dinar kan berarti 8,5 gram, 8.500.000 per tahun. Nah, tergantung. Waqalatil yahudu, bina pembahasan. Waqalatil yahud, orang-orang Yahudi mengatakan Uzairun ibnullah, Uzair itu anaknya Allah. Waqalatil nasara, orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih wa Isa ibnullah, Al-Masih Isa ibnullah. Kenapa beliau langsung mengatakan Isa? Karena Suyuti mengatakan Isa, karena yang disebut dengan Al-Masih itu dua, Al-Masih Isa sama Al-Masih Dajjal. Jadi jangan-jangan ada yang salah paham, Al-Masih di sini Dajjal gitu ya. Maka beliau mengatakan waqalatin nasara Al-Masih Isa ibnullah.
Dzalika qauluhum. Jadi kenapa ya Wan? Dua-duanya disebut sebagai al-masih. Masah itu menghapus. Masah itu menghapus. Isa itu masahal batil bil haq. Menghapus kebatilan dengan kebenaran. Kalau Dajjal kebalikannya. Menghapus jadi kebenaran dengan kebatilan. Jadi dzalika qauluhum bi afwahihim, itu klaim mereka dengan mulut-mulut mereka, ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. La mustanada lahum ali. Kono sandarani plus kono dalili. Bal yudahu. Apa bacanya? Yudahiun. Di mushaf yang di tangan anak yudahu. Mananya sama sih, tapi kok kono keterangan sebentar. Bal yudahi'una yushabihuna bihi qaulal ladzina kafaru. Bahkan mereka itu menyerupai ucapan orang-orang yang kafir min qabl sebelumnya, min abaihim, dari bapak-bapak mereka, taqlidan lahum, mengikuti bapak-bapak mereka. Qatalahumullah, qatalahum la'anahum, Allah melaknat mereka. Yani anna kayfa yufakun, yani anna bagaimanapun yufakun ay yusrafuna 'anil haqqi ba'da qiyamid dalil, bagaimanapun mereka dipalingkan dari kebenaran setelah tegaknya hujjah, setelah tegaknya bukti dalil. Ittakhadhu ahbarahum, jadi para ahbar itu hibr, yani ulama Yahud. Jadi mereka menjadikan tokoh-tokoh mereka orang-orang Yahudi, ulama-ulama Yahudi. Wa ruhbanahum ubadun nasara, ahli ibadah orang-orang Nasrani. Kenapa ya Allah? Karena ini orang Yahudi itu bukannya nggak ada ahli ibadah, tapi orang Yahudi itu lebih terkenal para ulamanya, maksudnya para tokoh keilmuan di kalangan orang-orang Yahudi. Di kalangan orang Nasrani bukan nggak ada orang pintarnya, tapi dikit. Yang rata-rata banyak di kalangan orang Nasrani adalah ruhban, para ahli, jadi ahli ibadah. Jadi itu terkenal di kalangan mereka. Jadi orang-orang Yahudi itu ahli ibadahnya dikit, yang banyak itu pintarnya. Orang-orang Nasrani itu ahli ibadahnya banyak, tapi jarang wong pintarnya. Maka istilahnya Allah itu seringnya adalah ahbarahum wa ruhbanahum. Ahbar itu untuk orang-orang Yahudi, ruhban itu untuk orang-orang jadi Nasrani, ini untuk orang-orang Nasrani. Jadi arbaban, tuhan-tuhan min dunillah, selain mereka. Haitsu tabauhum, di mana mereka orang-orang Alkitab itu mengikuti tokoh-tokoh mereka tersebut fi tahlili ma haram wa tahrimi ma ahal, dengan menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan. Apa maknanya ya, Muhammad? Kapan menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah halalkan itu adalah bentuk peribadatan. Tatkala tahu kalau ini haram, tapi karena tokohnya menghalalkan, mila-mila menghalalkan. Padahal dia tahu kalau ini itu halal, tapi karena tokohnya mengharamkan, mila-mila mengharamkan. Ingat ya, Pak. Jadi ayat ini jangan dibawa umum. Ini hari kemarin diskusi sama siapa tentang ayat ini. Ini kaum muslimin pun menyembah tokoh-tokohnya. Jadi sebentar. Jadi ayat ini jangan dibawa umum. Ayat ini jadi orang-orang Yahudi itu mereka tahu. Jadi kalau zina itu haram, kalau setelah zina itu hukumnya dirajam, kalau begini. Orang-orang awamnya Yahudi itu ngerti. Tapi karena itu tertera dalam Taurat, jelas-jelas tertera dalam Taurat. Ini jelas-jelas ada dalam Taurat dan mereka baca. Tapi karena tokohnya mengatakan bahwasanya zina itu gak dirajam, tapi cuma diginikan akhirnya belok. Jadi akhirnya mereka belok. Babi itu jelas-jelas haram. Itu ada dalam Taurat, ada dalam Injil. Tapi karena tokohnya mengatakan halal, maka belok mengatakan halal. Jadi orang-orang awamnya itu menghalalkan, jadi menghalalkan yang Allah haramkan, dan mereka ngerti kalau itu haram, tapi demi mengikuti tokoh-tokohnya. Maka itu adalah jenis ibadah. Yaitu adalah jenis menjadikan mereka sebagai Tuhan. Adapun kalau orang awam itu orang ngerti dalil, ngerti ini ya pokoknya pendapatnya, jadi guru nih, ngerti ini ya pokoknya pendapatnya guru nih. Apakah itu menjadikan Tuhan? Enggak, itu jenisnya taklid.
banyak menjadikan jadi jangan samakan levelnya. Ya sama-sama salah sih, ya, tapi jadi gak di levelkan. Masuk dalam hukum ini ya akhwan. Jadi kalau misalkan ada jadi orang muslim itu baca sebuah ayat, tapi ayatnya gak jelas maknanya. Kemudian sama kiainya itu difahamkan maknanya gini loh, gitu. Padahal pemahamannya salah. Itu pun nggak sampai pada bentuk peribadatan. Itu masih pada tataran taklid. Itu masih pada tataran taklid. Jadi bentuk taklid ya, jadi bentuk peribadatan. Itu pokoknya bener salah melok. Jadi pokoknya padahal dalilnya jelas sekali. Jadi misalkan sing jenenge poso itu kan tegas dalam Al-Qur'an, di poso itu bulan Ramadan. Kemudian tokoh mengatakan poso gak Ramadan, Syawal. Kemudian bela-bela poso Syawal. Padahal dari ini tegas dan jelas gak mungkin dipahami lain. Maka kalau di level ini maka bentuk apa? Peribadatan. Maka jadi bentuk peribadatan kepada ini tokoh-tokoh jadi tokoh-tokoh tersebut. Allahu a'lam. Ini hanya tabauhum bi tahlil ma harram wa tahrim ma ahal. Wal Masih ibn Maryam, mereka juga menjadikan Al-Masih ibn Maryam sebagai Tuhan. Wa ma umiru, padahal mereka tidak diperintahkan fi Taurat wal Injil, dalam Taurat dan Injil, illa liya'budu, kecuali hanya untuk menyembah. Ai bi an ya'budu, mereka itu hanya menyembah ilaha wahida, Tuhan yang satu, la ilaha illahu, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Subhanahu, maha suci Allah, tansihan lahu, mensucikan Allah, membersihkan Allah, amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Jadi dari apa yang mereka jadi sekutukan. Orang-orang Yahudi menjadikan Uzair Tuhan, menjadikan tokoh-tokoh mereka Tuhan. Orang-orang Nasrani menjadikan tokoh-tokoh mereka Tuhan, menjadikan Isa sebagai Tuhan. Padahal mereka diperintahkan hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tapi Anda pertegas sekali lagi masalah tadi ya. Jadi mengikuti tokoh itu bisa sampai level menjadikan Tuhan, bisa sampai pada level taklid. Ini pada level taklid, tergantung kepada kondisi. Kalau dalilnya itu jelas seterang matahari, sangat jelas ini haram. Lalu tokohnya mengatakan halal. Misalkan ya, hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Ayat itu jelas sekali lafadznya itu Allah mengharamkan yakni bangkai, darah, babi. Kemudian ada tokoh mereka mengatakan babi itu halal. Nggak ayat-ayatan Mbak Yus, ayat-ayatan pokoknya babi itu halal. Terus bila-bila mengatakan halal. Maka itu ya, kalau itu di level peribadatan, menyembah, beribadah kepada tokoh tersebut, beribadah kepada tokoh tersebut. Tapi kemudian nih, tokoh itu pintar, beliau kemudian nalik. Khinzir itu bapak sekalian, jadi kan sama itu dibodohi. Khinzir itu gak babi, khinzir itu misalnya tumong, jadi khinzir itu gak babi. Jadi singa haram itu tumong, gak babi, bilang itu mantuk-mantuk, oh tentu bayar ya. Maka di level itu, maksudnya taklid. Jadi karena itu berarti takwil, ada takwil di situ. Dan itu bahayanya tokoh. Jadi makanya Rasulullah SAW dulu mengatakan ahwafu ma akhafu ala ummati al-a'immah. Jadi al-mudhirin, yang paling aku khawatirkan adalah imam-imam yang menyesatkan, tokoh yang menyesatkan. Kenapa? Jadi orang sesat itu kan untuk dirinya sendiri, tapi dia menyesatkan itu untuk dirinya dan untuk orang lain. Allah. Yuriduna an yudfi'u nurallah, mereka ingin untuk memadamkan cahaya Allah. Ay syara'ahu wa barahinahu, syariat Allah dan bukti-bukti dalil tentang syariat Allah. Biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka, biaqwalihim, dengan ucapan mereka, fihi, tentang masalah itu. Wa ya'wallahu illa ayyutimma, dan Allah itu enggan, Allah gak mau, Allah itu pinginnya menyempurnakan, yudhir, menampakkan nurahu, cahayanya, syariatnya. Walau karihal kafirun, jadi meskipun orang-orang kafir itu benci akan hal ini tersebut. Dan itu sahih. Islam ini seandainya bukan karena ditetapkan oleh Allah akan bertahan sampai kiamat, Islam ini sudah lebur dari dulu. Kenapa? Jadi karena saat dunia ini memusuhi kaum muslimin. Jadi Allah Subhanahu wa taala, mereka juga saling bermusuhan, tapi ini sedang musuhi kaum muslimin itu sepakat. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau menyangka mereka itu bersatu, padahal hati mereka itu cerai. Ini cerai berai. Jadi kisah-kisah perseteruan antara Nasrani sama Yahudi itu kan kondang.
Ini kisah Hitler ini antara wong kafir dengan orang kafir, dengan orang-orang Yahudi. Jadi sampai pada kisah Nabi Isa alaihissalam yang melawan Nabi Isa itu kan bukan kaum muslimin, siapa? Orang Yahudi. Jadi yang mengejar-ngejar Nabi Isa kemudian yang itu kan bukan kaum muslimin. Ini bukan orang muslim juga, bukan orang kafir, Wasani, tapi orang Yahudi. Jadi orang Yahudi. Dan pertentangan antara kaum ini negeri-negeri itu, kayak di negeri kita. Ya kalau kita di negeri Jawa ini kan cuma ada dua kerajaan, ini kerajaan Hindu, ini kerajaan Buddha. Mereka saling menyerang, saling menghancurkan dan macam-macamnya. Alhamdulillah. Islam bertahan sampai sekarang. Jadi sampai sekarang. Kalau dulu Islam itu dipimpin jadi oleh orang-orang yang benar, para ulama, para tokoh-tokoh utamaan, itu ya bagus. Ini tapi kalau sekarang Islam dipimpin oleh orang-orang yang rotor-rotor benar juga tetap jalan. Jadi karena Islam itu Islam itu akan tetap bertahan. Allah itu yang menginginkan. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Walladzi arsala rasulahu, dialah Allah yang mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq, dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Liyudhhirahu liyu'liyahu, ini yu'liyahu, untuk menampakkan agama ini ala dini kulli, di atas semua agama. Allah ingin menampakkan agama ini di atas semua agama. Jami' al-adyan, semua agama, al-mukhalifah lahu, yang menyelisihinya. Dari situ ya kawan, jadi Islam itu tidak akan pernah hilang dari muka bumi, karena Allah menginginkan begitu. Dan Islam itu akan selalu menang. Jadi meskipun di beberapa tempat kalah, Islam itu akan selalu ada. Islam itu yang tinggi, yang di atas. Meskipun di 1-2 tempat, meskipun di banyak negara itu lemah, tapi Islam itu akan begitu. Ini dan ujung dari dunia ini sebelum kiamat adalah kemenangan kaum muslimin. Karena Rasulullah SAW itu mengatakan sejak zaman beliau sampai hari kiamat nanti itu akan mengalami 5 masa. Dan riwayat Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau mengatakan masa yang pertama singkatannya aja ya, singkat aja. Jadi yang pertama masa kenabian. Jadi ahdun nubuwah, kata beliau adalah masa kenabian. Dan masa kenabian ini berhenti dengan wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 11 bulan Rabiul Tsani. Tanggal 12 bulan Rabiul Tsani tahun 11 itu wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu akan muncul masa al-khilafah ala minhajin nubuwah, kepemimpinan, kekhalifahan, yang mereka para khalifah itu jadi lurus di atas jalan para nabi, tegak di atas jalan kenabian. Jadi pemerintahan mereka persis dengan pemerintahan zaman Rasulullah SAW dalam masalah syariat ya, dalam masalah penegakan syariat. Dan itu akan berlangsung 30 tahun. Kata beliau SAW, al-khilafatu ba'di 30 sana. Pemerintahan khilafah setelah aku akan berlangsung 30 tahun. Berarti sampai bulan Rabiul Tsani tahun 41 Hijriah. Kekhilafahan itu berarti akan berlangsung sampai bulan Rabiul Tsani tahun 41 Hijriah. Karena khilafah itu akan berlangsung 30 tahun. Siapa yang meninggal dunia pada bulan Rabiul Tsani tahun 41? Hasan ibnu Ali. Jadi Khulafaur Rasyidun itu 5. Abu Bakar, yani Umar, Utsman, Ali, Hasan. Kenapa kok Hasan gak disebut-sebut? Hasan gak disebut-sebut karena khilafahnya cuma 6 bulan. Ikut gegeran. Jadi gak ada sejarah yang perlu dicatat. Jadi gak ada sejarah yang perlu untuk dicatat. Jadi sejarah itu kan perhatian banget dengan orang-orang besar yang sejarahnya heroik gitu ya. Tapi raja-raja sebentar, yang cuma mimpin 1-2 bulan, 3-4 bulan, itu paling gak kecatat dalam sejarah. Ya ngerti lah, pernah oleh raja ini, pernah raja ini, pernah raja ini aja ini, tapi kan gak tercatat besar sebagai sebuah ini catatan sejarah. Ya semacam orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan kaum laki-laki itu kan disebutkan Abu Bakar, padahal enggak. Bukan Abu Bakar, siapa? Waraqah. Orang, jadi kalau kita membaca sejarah, jadi yang pertama kali masuk Islam dari kalangan perempuan Khadijah, yang pertama kali masuk Islam dari kalangan budak Zaid ibnu Harithah, yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib, yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki Abu Bakar. Begitu kan? Ini yang ada dalam kitab sejarah. Padahal kan enggak. Yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki siapa? Waraqah ibnu Naufal.
Jadi Waraqah ibn Nawfal dia adalah masuk Islam setelah Rasulullah diberikan wahyu jadi kenabian. Setelah Iqra, jadi kemudian takut itu, kemudian beliau ditenangkan oleh istrinya, kemudian dibawa ke jadi saudara sepupunya yang kebetulan adalah pendeta Nasrani, orang Arab yang pendeta Nasrani. Kemudian ditanya macam-macam apa yang kamu ketahui, apa yang kamu alami, apa yang kamu lihat. Beliau menceritakan apapun yang terjadi di Gua Hira ini tersebut, maka beliau mengatakan yang datang kepadamu itu adalah Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa, yang pernah datang kepada Nabi Musa. Duh, seandainya aku masih muda, masih kuat, tatkala suatu ketika nanti kamu akan diusir oleh ini kaum, saya akan membela kamu dengan sekuat-kuatnya. Itu adalah tanda bahwasanya beliau muslim. Makanya Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Dawud singkatan atau dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, aku melihat ini orang itu sedang berenang di sungai-sungai surga. Ini sedang berenang di sungai-sungai surga. Menunjukkan bahwasanya beliau muslim. Ini beliau muslim. Tapi kan gak dicatat. Kenapa? Karena Islamnya cuma sejak beliau menyatakan keislamannya sampai meninggal dunia itu 3 hari atau 4 hari baru dalam meninggal dunia. Terus 3 hari 4 hari dicatat apa nih? Berwarna peristiwa apapun. Makanya yang dicatat sejarah itu adalah siapa? Abu Bakar. Ngomong apa tadi? Oh, ngomong Hasan, kekhilafan Hasan. Kekhilafan Hasan yang cuma 6 bulan. Makanya orang-orang itu kalau nyebut khilafah itu mesti 4. Abu Bakar, Umar, dan Ali. Dan pada setelahnya masih. Karena Rasulullah mengatakan khilafah ba'di 30 sana. Setelah itu jadi akan muncul kata beliau SAW mulukun adud. Mulukun adud itu rojo sing aad itu dikit. Ono dolimi tapi orang teman-teman menyokot tok. Ya orang gepuk, orang nendang. Ini orang merampok, orang koyok nyokot tok. Jadi nyokot dikit. Raja yang dolim tapi yo saya bagus. Ya kan di dolim itu ini apa ya, fitrah penguasa. Ini kok fitrah penguasa. Lain apa sih? Jadi uang itu nih duit power, duit pasukan, duit keputusan kono sing ngelawan. Itu terus, cenderung lawan. Jadi cenderung lawan. Kono sing ngelawan. Makanya ini rojo, terus adil, adil, gak ada kezaliman nih. Maka kan jadinya besar karena itu perjuangan loh. Seorang pemimpin kemudian tidak zalim blas. Itu tuh perjuangan berat. Karena wong itu duit hawa nafsu. Semua orang itu punya hawa nafsu. Makanya menjadi pimpinan yang adil itu adalah jadi masuk dalam jadi apa ya, nomor 1 dari sab'atul yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ini ilah itu. Dan kenapa kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita sabar dengan penguasa yang dolim? Lumrah ini penguasa dolim itu, lumrah. Ini benar-benar dolim ini sopo sing harbi ini gak dolim. Jadi makanya Rasulullah mengatakan mulukun adul, rojo sing dolim. Tatkala kita lihat sejarah itu kan berarti sejak zaman Muawiyah. Muawiyah itu api-api tapi Allah itu dolim. Kenapa sih Muawiyah itu kok tidak dikenal kebaikannya dalam syariat? Karena 2 faktor. Faktor yang pertama adalah perbuatannya orang-orang Syiah yang selalu mengotori sejarahnya Muawiyah. Ini sejarahnya Muawiyah karena seteru dengan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, jadi karena Muawiyah itu muncul, jadi setel apa itu muncul, jadi matahari, ya lampu itu zaman Abu Bakar itu warna, misalkan 100 watt. Zaman Umar itu 100, zaman Utsman ya 100, zaman Ali karena kondisi mungkin anggapan 80. Nah, terus zaman Muawiyah sekon, bisa terang sebenarnya, tapi kan bar 80 kita ayo, ya jadi padahal bisa terang. Jadi kita aja sebenarnya kondisinya itu. Jadi sebagian salafun salih itu mengatakan kalau seandainya kamu itu ketemu sama Muawiyah, kamu akan menyangka bahwasanya dia adalah Imamul Mahdi. Saking mulianya, tapi kan ya semacam itu. Sejarahnya kotor. Jadi sejarahnya itu dikotori, bukan sejarahnya kotor. Nah kemudian pemerintah sebelumnya ono sing dolimi roto nemen, ono sing wapi, gitu ya. Kayak Umar bin Aziz, ada yang dolimi teman-teman lagi, ada yang bagus kayak Harun al-Rasyid. Itu mereka para raja-raja yang nggak adil. Kata Rasulullah SAW, setelah itu akan muncul mulukun jababirah. Yang keempat mulukun jababirah. Mulukun jababirah itu rojo-rojo sing jebah, rojo-rojo sing dolim, rojo-rojo sing haus sejarah, rojo-rojo sing apa ya, sejarah dingin. Semoga ini mulukun jababirah. Itu yang keempat.
Setelah itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, setelah itu akan muncul kembali khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah ala minhajin nubuwah akan muncul kembali masa kekhilafahan di atas yani manhaj kenabian. Jadi setelah zaman kita sekarang, ya kita sekarang ini kita yakin berada di fase yang keempat. Pasti itu, nggak mungkin nggak. Kita sekarang di fase yang keempat. Tidak pernah kaum muslimin dalam sejarahnya mengalami kemunduran kayak yang zaman kita sekarang ini. Dan nanti suatu ketika nanti akan balik, akan muncul kembali kekhilafahan di atas zaman jadi kenabian. Akan muncul kembali pemerintahan kayak zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kapan itu? Jadi pasti, tapi jadi kapan itu sih nggak pasti. Dan itu adalah zaman pemerintahan Imam Mahdi, zaman pemerintahan yani Isa bin Maryam, zaman pemerintahan mereka, yani zaman pemerintahan mereka, yani yang semacam ya, yang semacam itu. Lah, itu akan muncul kembali jadi zaman akan muncul kembali zaman para ulama kita itu hanya berselisih. Imam Mahdi sama Isa itu puncak khilafah kenabian akhir zaman, ataukah awal khilafah kenabian, ataukah mek wong loro kutok. Oh, cuma yang dua orang itu toh. Itu yang terjadi presiden. Tapi yang pasti akan ada, meskipun nggak lama. Khilafah yang belakangan itu nggak akan lama, nggak akan berabad-abad, begitu nggak akan lama. Jadi kemudian akan muncul tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Nah, kondisi semacam ini, kondisi awan semacam itu, Islam itu pasti akan menang. Yang nggak pasti itu, jadi kapan? Yang nggak pasti itu kapan ini? Dan tanda-tanda alamnya sudah dekat. Jadi tanda-tanda alamnya sudah dekat. Tapi dekat-dekati kapan? Kan biar Rasulullah SAW mengatakan kiamat sudah dekat. Tapi saya kira ini turun kiamat. Ini kata Rasulullah SAW mengatakan antara aku diutus dengan kiamat terus mepet. Gitu. Tapi sampai saya kira dia turun kiamat. Ya, kita itu nggak pernah tahu. Jadi tanda-tanda alam bahwasanya khilafah ala minhajin nubuwah akhir zaman itu akan kembali muncul itu dekat sekali sudah. Jadi danau Tiberias sudah tinggal separuh, kurang malah. Kemudian bangunan-bangunan tinggi pencakar langit sudah tumbuh di Jaziratul Arab. Jadi kemudian negeri Mekah sudah mulai kembali hijau. Jadi mulai juru-juru. Orang-orang Yahudi sudah mulai ngumpul di pinggir Yordania karena perang akhir zaman antara pasukan Imam Mahdi dengan pasukan orang-orang Yahudi. Jadi itu akan terjadi di pinggir sungai, jadi di pinggir laut, jadi di pinggir sungai, jadi Yordania. Sungai Yordania itulah yang sumber airnya sebagian mengarah ke Laut Mati dan sebagian mengarah ke Danau Tiberias. Jadi sebagiannya yang mengarah ke di area situlah perang itu akan terjadi. Di area situ perang itu nanti akan terjadi. Dan setelah perang itulah muncul khilafah ala minhaj. Ini orang-orang nyebutnya perang. Ini perang Mukjidul. Pokoknya demi mereka ini perang itu nggak ada namanya dalam sejarah Islam. Jadi pokoknya perang akhir ini perang akhir. Ngomong apa tadi ini? Oh iya. Jadi liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan Islam itu atas semua agama walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik itu orang-orang musyrik itu benci. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang-orang yang beriman, inna katsiran minal ahbari war ruhban, sesungguhnya kebanyakan pendeta dan ahli ibadah orang Nasrani, la yakulun, mereka itu makan, ya'khudun, mengambil amwalan nasi bil batil, harta manusia dengan cara yang batil, karusya fil hukum, kayak suap dalam hukum sebagai pemimpin, tapi kemudian disuap. Apa itu suap ya kan? Memberikan harta atau menerima harta untuk membatilkan yang benar dan membenarkan yang batil, itu suap. Jadi ada dua unsur. Unsur yang pertama, ada harta yang diberi atau diterima. Ini memberi berarti memberi suap, yang menerima berarti menerima suap. Tapi tujuannya adalah untuk membenarkan yang batil, membatilkan yang benar. Mestinya secara hukum dia salah, tapi karena KI akhirnya dibenarkan. Mestinya secara hukum dia itu
ini benar, tapi kan ada orang lain yang memberi, akhirnya dia disalahkan, dikalahkan. Maka itu namanya suap. Jadi apabila terkumpul dua syarat itu suap. Adapun kalau memberikan uang, memberikan uang untuk mendapatkan haknya. Kalau tanpa itu gak mendapatkan haknya, itu diperselisihkan oleh para ulama apakah itu masuk suap atau enggak. Yang nampak bagi anak enggak. Jadi yang nampak bagi anak enggak bagi yang memberi, jadi itu kezaliman bagi bagi yang menerima. Kadang-kadang haknya kita, tapi masya Allah gini, kalau sih mas, motor, saya pikir di nomor motor ternyata guna amplopnya. Karena jero kayak yang amplopnya langsung lancar. Tapi karena kemudian kita yakin hak kita itu kalau kita itu nggak melakukan itu nggak bisa mendapatkan hak. Kalau kita nggak mendapatkan haknya sangat madorot sangat madorot. Maka tatkala itu terpaksa, ini jangan dirawat ya, terpaksa harus melakukan itu, maka itu bukan suap. Maka itu bukan suap. Ini jenenge pelicin. Tapi pokoknya jenenge bukan suap. Itu jenenge bukan suap. Nah, yang menerima itu juga bukan uang suap. Itu adalah zalim. Uang zalim yang mereka terima. Ya, tapi berdoa. Yang dari sisi yang menerima itu berdoa, tapi dari sisi yang memberi maka itu bukan suap. Kenapa? Kalau dikatakan suap, maka yang memberi yang diberi masuk neraka. Ar-rasyu'al mutasyifin nar, yang memberi yang diberi itu masuk neraka. Karusya fil hukum, kayak suap dalam hukum. Wa yasuddunan nas, dan menghalangi manusia an sabilillah, dari jalan Allah, dinahu, dari agamanya Allah, dinihi, dari agamanya Allah. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa yunfiqunaha, dan orang-orang yang yaknizun, mereka itu menyimpan emas dan perak, wa yunfiqunaha, dan tidak menginfakkannya, ay al-kunuz, simpanan harta itu, fi sabilillah, di jalan Allah, la yu'adduna minha haqqahu minal zakati, dan mereka tidak menunaikan haknya berupa zakat, tidak menunaikan zakatnya, wal khabar, jadi dan khabarnya, wabasyirhum, dan khabarnya maksudnya. Yani walladzina itu mubtada, wal khabaru, dan khabarnya, wabasyirhum, akhbirhum, beritahukan kepada mereka, bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih, ai mu'lim, azab yang pedih. Allah, insyaallah sebenarnya yang kita pelajari ayat tentang masalah zakat ini, kita lanjutkan pertemuan ini besok di Rabbina tabaraka wa ta'ala. Akhir kita. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam.